dengan mata yang indah, pipinya yang indah, senyuman yang manis, saya bisa mengartikan bahwa itu adalah sebuah cinta. Namun, Halo Sobat Segar, kembali lagi dengan kami para seminaris di Pojok Panggilan. Berjumpa lagi dengan kami, orang-orang tampan ini yang akan setia menemani teman-teman Sobat Segar selama kurang lebih 5 menit ke depan. Perkenalkan, nama saya Hilman Pandukaro, IKI Pandu, bisa dipanggil Pandu. Dan sekarang saya sudah ditemani Sobat Ganteng, Mas Ganteng. Silakan perkenalkan dirinya. halo semuanya, perkenalin, nama saya Joseph Mahatma Dhani Mulyono. Teman-teman bisa manggil saya Mahatma, karena di seminari juga saya biasa dipanggil dengan sebutan Mahatma. Lalu saya berasal dari paroki Santo Paulus Juanda. Santo Paulus Juanda. Berapa orang Santo Paulus Juanda angkatan di sana? Kalau kelas 3 ini hanya satu orang, saya sendiri dari Santo Paulus Juanda, dari kelas 3. Kelas 3 cuman tersisa satu dari paroki Paulus Juanda. Luar biasa sekali. Ya, ngomong-ngomong, Mas Mahatma ini kok memilih masuk seminari daripada sekolah di luar sana? Oke, pertama saya memilih seminari kenapa? Karena alasan yang klasik bahwa saya ingin menjawab panggilan Tuhan. Saya mengatakan ya pada panggilan Tuhan. Selain itu, Seminari Garum adalah seminari memiliki Keuskupan Surabaya dan saya tinggal di Juanda yang bertempat di Keuskupan Surabaya. Dan selain itu, jadi kalau Seminari Garum kan dekat ya jaraknya. Jadi ada orang tua bisa kangen atau mau kunjungan, jadi bisa cepat. Waktunya pun juga bisa lama. Ya, bisa lama. Bisa lama juga ya. Bisa lama untuk kunjungan. Lalu kenapa sih kok pengen jadi Romo itu? Apa yang membuat Mas Mahatma itu tertarik gitu dan terpanggil? Wah, bergairah sekali tuh ingin jadi Romo. Kenapa? Ya, pertama karena saya dari kecil itu sudah dibimbing sama keluarga, orang tua terutama untuk mengikuti acara-acara yang ada di paroki, dari biak, rekat dan sebagainya, kunjungan ke paroki. Dan ada satu saat di mana saya melihat seorang Romo melakukan bakti sosial kepada orang miskin. Saya lihat jubahnya keren, ya, mungkin hanya sebatas nafsu saja, lalu saya melupakan. Lalu saya pernah mengikuti acara camping rohani di Tumpang se-Indonesia. Mungkin teman-teman pasti sudah tahu. Di Tumpang itu ada satu sesi, panitia mengatakan bahwa siapa yang berminat menjadi seorang Romo atau suster, itu kan pesertanya cowok-cewek kan ya. Ya, jadi siapa yang berminat menjadi seorang Romo atau seorang suster, silakan maju ke depan. Dan entah dorongan dari mana, saya adalah orang yang pertama untuk maju ke depan. Setelah saya melakukan itu, mungkin saya juga berpikir, itu kan keinginan sesaat. Tapi setelah saya lihat lagi bahwa saya menyadari bahwa Tuhan memang selalu memanggil saya dengan berbagai cara. Lewat acara TLC, saya pernah mengikuti TLC, Teen Leadership Camp itu Jati Jajar. Pernah saya? Pernah? Ikut pernah? Mungkin dulu belum kenal. Oh iya, ya itu lalu camping rohani. Dan saya menanggapi panggilan Tuhan dengan cara masuk seminari ini. Itu luar biasa sekali. Unik ya? Unik. Lalu sebagai laki-laki kan, itu pernah nggak sih merasakan yang namanya falling in love, jatuh cinta? Pernah nggak? Oke, jatuh cinta itu adalah bagi saya dua kata yang sangat memang terikat di dalam diri saya. Jadi bukan kata asing lagi bagi saya bahwa saya pernah merasakan jatuh cinta tentu di seminari ini. Dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3, sampai detik ini saya masih merasakan yang namanya jatuh cinta dengan seorang perempuan ya pastinya. Dengan mata yang indah, pipinya yang indah, senyuman yang manis, saya bisa mengartikan bahwa itu adalah sebuah cinta. Namun perlu diingat lagi bahwa saya di sini untuk memilih menjadi seorang imam. Bagi saya memilih itu gampang. Saya ingin imam atau awam. Saya memilih imam. Itu adalah keputusan yang mudah. Tapi yang susah bagi saya dan saya terus memperjuangkan itu adalah bagaimana saya menghidupi apa yang saya pilih. Bagaimana saya taat pada apa yang saya pilih, yaitu menjadi seorang imam. Jadi tentu tidak bisa dipungkiri bahwa
sudah menjadi romo tidak merasakan jatuh cinta lagi. Itu hal yang mustahil bagi saya. Tapi yang perlu diingat lagi adalah kembali di awal bahwa menghidupi apa yang saya pilih itu yang paling penting dan paling berharga bagi saya. Luar biasa, itu pasti berat sekali Mas. Iya sih, tentu. Ya, lalu kata terakhir nih, apa sih yang ingin Mas Matma sampaikan kepada sobat-sobat muda yang segar-segar di sana? Seminari Garum. Oke, untuk teman-teman yang ada di luar seminari bahwa saya ingin berpesan, buatlah dirimu untuk mengeluarkan ide-ide yang kreatif, buatlah kreativitas yang sebanyak mungkin. Tapi tentu yang perlu kalian semua ingat bahwa kalian mengeluarkan apa yang kalian punya, ide-ide, kreativitas itu hanya untuk Tuhan semata. Jadi bukan hanya mengikuti nafsu-nafsu, tapi itu gunakan apa yang ada, sarana perasaan yang lengkap tentu saja di luar sana untuk mengeluarkan ide, untuk berkreativitas sebanyak mungkin, tapi hanya untuk memuji Tuhan. Lalu saya juga berpesan bahwa untuk teman-teman kami, kamu dan yang semuanya saja pasti memiliki masalah atau pergulatan dalam hidup. Tapi yang paling penting adalah jangan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena kalau mengandalkan kekuatan diri sendiri itu tentu nggak bisa. Bagi saya perlu untuk mengandalkan kekuatan Tuhan, mendengarkan apa yang ingin Tuhan bicarakan. Contohnya untuk dengan apa? Dengan berdoa. Doa bukan hanya sebatas komunikasi, hanya sebatas membuat tanda salib. Bagi saya tidak hanya itu. Tapi doa adalah sebuah penyerahan di mana saya, kamu, dan teman-teman semuanya menyerahkan apa yang kalian punya kepada Tuhan dan membiarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan pada diri kita sendiri dan apa yang ingin Tuhan berkarya pada diri sendiri. Lalu yang terakhir bahwa kita sebagai umat Katolik untuk melayani kan sangat penting ya. Iya, melayani. Tapi yang juga perlu teman-teman ingat, melayani bukan karena kita bisa, bukan karena aku, kalian, dan kamu bisa. Bukan hanya sebatas itu, tapi melayani adalah bentuk sikap cinta kasih kita, balas budi Tuhan kepada Tuhan itu sendiri. Jadi bukan hanya sebatas kita bisa, tapi itu adalah bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Itu dari saya. Luar biasa sekali Mas. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Matma telah menemani kita semua di sini dalam acara Pojok Panggilan. Ya, semoga apa yang disampaikan, diberikan dan dibagikan oleh Mas Matma ini bisa berguna bagi sobat segar di luar sana. Sekian dari kami, jangan lupa subscribe, like, and comment. Nantikan video-video kita berikutnya di acara Pojok Panggilan dengan cerita-cerita yang pastinya menarik. Dan bye-bye. Bye, sabil.